dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Misbah Rahab dengan NIM 2521101155. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori PPG PAI tahap 2 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Lebih Dekat dengan Nama-Nama Allah, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id pada siswa kelas 5 di SD Negeri 245 Aikoto pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin? Haikal. Maju Haikal. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita mulai menyanyikan lagu wajib nasional ya. Tahu lagu Garuda Pancasila kan? Tahu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sila berdiri, berdiri. Satu, dua, tiga, mulai. Lanjutkan belajar, ibu absen dulu. Ada yang hadir hari ini nak? Enggak ada. Ibu panggil lagi satu-satu nih. Ibu panggil ya satu-satu ya. Aulia Najwa. Hadir Ibu. Alia Khalijah. Hadir Bu. Khalilah Nur. Aban Hadiansyah. Siti Aisyah. Siti Badriah. Ya, hadir semua, alhamdulillah. Kemudian minggu semalam kita mempelajari mengenai surah Al-Ma'un. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat surah Al-Ma'un atau hafal? Siapa? Oke, Najwa. Boleh dibaca surah Al-Ma'unnya, nak? Baca, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bagus. Selanjutnya anak pelajaran berikutnya kita akan mempelajari salah satu atau 5 dari Asmaul Husna. Ada yang tahu apa Asmaul Husna? Nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Tapi yang mau kita pelajarin ada 5 bagian saja. Yang mana tujuan pembelajaran dari Asmaul Husna ini, kalian mampu meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian nanti anak-anak ibu sekalian bisa menjelaskan makna dari Asmaul Husna tersebut. Kemudian bisa melafalkan Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is beserta artinya dengan baik dan benar. Kemudian memberikan contoh penerapan Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ke depannya nak ya, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang pertama adalah Al-Qawiyu. Al-Qawiyu artinya maha kuat lagi maha perkasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya dan tidak ada pula yang menyamainya. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi, yang kuat secara fisik dan mental, kuat iman dan takwa, kuat ilmu dan amal, serta kuat dalam ekonomi. Ini tadi mengenai Al-Qawi. Apa tadi arti Al-Qawi, nak? Maha kuat lagi maha perkasa. Berikutnya, contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai Al-Qawi tadi yaitu yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, bantulah orang yang lemah atau yang miskin. Kemudian, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Kemudian, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Lanjut, yang kedua, Al-Qayyum. Apa nak? Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Makna Al-Qayyum ialah Allah maha mendiri atau yang berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari siapapun. Kemudian Allah yang selalu mengatur makhluknya dan memperhatikan urusan mereka. Bukti sifat Al-Qayyum adalah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Ketika Allah mengucapkan kun, jadilah, maka terjadilah. Cara meneladani sifat Al-Qayyum adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika kita harus terbiasa dan berlatih mandiri, seperti yang pertama merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan menyiapkan pakaian sekolah. Kemudian memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, seperti terampil bersepeda. Tahu bersepeda? Tahu. Kemudian terampil membersihkan dan merapikan rumah. Pernah nggak bersihkan rumahnya? Pernah. Dan menjaga kesehatan. Berikutnya, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita sebagai anak seorang muslim, kita harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hatinya bergetar.
tangan dan raganya bergerak untuk membantu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beberapa kemudian al-muhyi, dan terakhir al-ba'is. Berikutnya mari sama-sama kita menyaksikan video ya nak, untuk memudahkan kalian dalam mencerna pelajaran kita hari ini. Perhatikan secara seksama ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang mengartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mudik, dan Al-Ba'is. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka tentulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta. Tadi video kita mengenai Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Sekarang Ibu tanya. Dari video tadi Ibu mau tanya siapa? Siapa yang tahu arti Al-Qawi? Ayo, siapa yang tahu? Apa haikal Al-Qawi? Allah Maha Kuat. Ya, Allah Maha Kuat. Bagus. Kemudian Al-Qayyum. Ada yang tahu arti Al-Qayyum? Al-Qayyum. Ayo. Qayyum. Al-Ba'is. Allah yang Maha membangkitkan. Sudah paham nah sampai di sini? Sudah paham semua? Nanti Ibu pilih satu-satu maju ke depan, membacakan 5 Asmaul Husna tadi beserta artinya. Bisa? Ya, karena semua sudah paham, berikutnya Ibu mau kasih, ini ada di sini gambar-gambar ya nak, kita berkelompok nanti ya. Kalian diskusikan pada kelompok, ada 3 kelompok nanti. Kemudian kalian perhatikan gambar yang ada di yang Ibu bagikan ini. Kemudian berikan tanggapan kalian mengenai gambar yang ada di sini ya nak. Oke, kita buat kelompoknya dulu. Nah, Ibu bagikan ya nak ya. Gambar kerja kita hari ini. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Coba perhatikan
gambar yang ada di lembar kerja kalian. Perhatikan dulu. Diperhatikan, kemudian tulis tanggapan kalian dan hubungkan gambar di samping dalam kehidupan kalian sehari-hari ya nak. Ayo, keluarkan dulu penanya biar bisa ditulis. Oh, nggak ada pena bagaimana mau menulisnya nak? Ayo, jawabannya. Oke. Untuk waktunya kita sepakat 20 menit bisa? Ya. 20 menit untuk mengerjakannya ya nak ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ibu. Ngerti semua? Iya, kenapa nak? Iya, itu mereka lagi ngapain nak di gambarnya dituliskan nak. Sikap mandiri apa saja yang ada pada gambar ini lagi ngapain? Iya ditulis. Sedang ini gambar kedua lagi ngapain? Iya pandai. Kemudian gambar ketiga lagi ngapain? Ya ini. Ya ditulis ya. Di sini ada tulisnya nak. Diskusilah kalian. Ada lagi yang nggak ngerti? Ada lagi? Kelompok 1. Nah ini nak. Coba perhatikan gambarnya. Ada apa hubungan dari gambar di samping ini lagi ngapain? Tengok ini lagi ngapain? Iya, manusia. Kemudian ini pergi dari saudaranya ini mengaji. Udah bisa, udah paham, paham ya? Kita kerjakan. Ada lagi, kelompok 2 bisa, 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 bisa Ikal, bisa Pak Ik. Mana si Pak Ik ini? Oh Pak Ik di sana. Ini siapa lupa ibu namanya? Iya, bisa karena ini ada apa ini di sini? Tuliskan hubungan dari gambar di samping ini gambar makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, kemudian buah-buahan, kesehatan. Orang lagi berolahraga. Itu Asmaul Husna bagian apa yang tadi? Menjaga kesehatan. Udah, waktunya udah habis ya nak ya. Sudah 20 menit. Selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang dilihat pada lembar kerja yang dibagikan tadi. Yang maju pertama kelompok 1. Ayo siapa yang maju? Di sini nak? Di sini dekat ibu. Kuat suaranya ya, biar teman-teman yang lain bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan temannya yang maju ke depan ya nak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu hubungan gambar di samping menggambarkan pentingnya tolong menolong, menjaga kesehatan dan menghormati orang yang telah meninggal. Misalnya, gambar menunjukkan orang yang mengurus jenazah, mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, berdoa serta menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang lain. Hal ini mencerminkan ajaran agama yang mengajarkan kepedulian dan penghormatan kepada sesama. Sekian prestasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
presentasikan hasil dari pengamatan pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kelompok 2, ayo maju ke depan. Oke, baik. Kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau temannya maju ke depan didengarkan ya, nanti perhatikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hubungan gambar di samping adalah tentang makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gambar menunjukkan sifat kelompok makanan. Makanan pokok, lauk, pauk, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan jenis makanan ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kuat, memberikan energi, serta mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai pelajaran kita hari ini udah paham semua, nak? Sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya baik, jangan tegang-tegang kali ya, nak. Kita stretching dulu, mau stretching? Kita ikutin stretchingnya ya, boleh berdiri lah. Ya, ikutin. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Sudah relax kan? Sudah relax semua? Kita lanjutkan asesmen. Ibu nilai pengetahuan yang sudah kalian dapat dari materi pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Setelah Ibu bagikan, kita mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Harus bisa semua ya. Sendiri ya, Nak, ya. Jangan lupa tulis namanya. Pak Ik, ini siapa ini? Iya,
Ya, ini akan menjadi penilaian ibu nanti ya. Kemudian untuk materi hari ini kita simpulkan. Kalian baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. Ya. Kita simpulkan materi kita hari ini. Ayo. Sudahkah kalian mengambil hikmah dari pelajaran ini? Ayo kita praktikkan nilai-nilai akhlak terpuji untuk hidup sehari-hari. Di antaranya, mari kita membiasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan juga tidak boleh sombong. Kemudian menjadi pribadi yang rendah hati dan membuat hati menjadi lapang dan tidak mudah marah. Tidak boleh mudah marah. Kemudian yang kedua, kita lakukan aktivitas secara mandiri, tidak bergantung kepada manusia. Jika ada masalah, yang kita dekati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah. Kemudian sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena itu, jangan menyepelekan kesalahan. Baiklah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan, kalian Ibu akan suruh membuat kaligrafi. Jangan lupa bawa pewarna dari rumah masing-masing ya. Gimana pembelajaran hari ini, senang gak? Dalam kehidupan sehari-hari ya nak? Baiklah, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.